Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kita akan belajar bangun ruang sisi datar. Di pertemuan part 1 kemarin kita udah membahas part 1-nya. Sekarang kita membahas part 2. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, pembelajaran matematika berada di kelas 8 SMP. Kita mungkin pernah mengenal ya mata pelajaran bangun ruang sisi datar ini di SD. Pasti mengenal, tapi di SD mungkin agak pengenalan. Di sini kita akan lebih dalam lagi. Oke, mari kita belajar. Kubus dan balok. Wah, apa ya? Gimana ya kubus dan balok? Ini apa coba? Kubus ya. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Kita akan membahas mengenai kubus. Dari yang terkecil mulai yang terbesar. Oke, buka persepsinya. Siswa mengenal persegi. Bangun apakah ini? Oke, silahkan. Bangun apa? Coba itu. Oke, ada yang tahu? Silahkan. Bangun apakah ini? Dibaca dengan persegi A, B, C, D. Oh iya ya, itu berbentuk persegi. Kenapa dibaca persegi A, B, C, D? Ini persegi A, B, C, D. Apakah boleh dibaca persegi A, D, B, C? Boleh-boleh saja, tetapi lebih enak runtut gitu. Kapitalnya hurufnya A, B, C, D. Kalau di sini D, I, R, S atau di sini ini boleh, asalkan mereka runtut ya. C, I, R, S ataupun C, D, E, F seperti itu. Penulisannya, dari penulisan ini harus menggunakan huruf kapital karena di sini menandakan sebuah titik. Titik, sebuah titik ditulis dengan huruf besar. Titik, tulisnya C, D. Ya, jadi penulisannya harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, siswa dapat menentukan luas persegi. Oke, bicara masalah luas, apakah kamu ingat rumus luas persegi? Gimana ya? Apa sih rumus luas persegi? Luas persegi itu sisi kali sisi. Sisi mana? Karena mereka sisinya sama ya. Sisi kali sisi. Nah, berarti S kali S, berarti bisa ditulis itu S pangkat 2. S pangkat 2 itu sisi kali sisi. Iya, lanjutkan. Di situ ada sebuah apa? Perhatikan gambar dan bangun ruang di atas. Coba kita perhatikan dulu. Sumbernya dari www.kr.com. Berbentuk apakah gambar dan bangun ruang tersebut? Coba berbentuk apa? Mirip seperti yang tadi atau tidak? Mirip. Oke, kita melihat unsur-unsur kubus. Yang pertama ada sisi atau bidang kubus. Oke, di sini kita akan tampilkan kubus K, L, M, N, O, P, Q, R. Seperti yang tadi saya katakan. Menggunakan huruf kapital, terus harus berurutan ya. Kalau dibacanya K, N, L, M, O, Q, P, R, susah ya. Enakan dibaca runtut ya. K, L, M, N, O, P,
QR. Gitu. Bagian mana yang disebut sisi dari kubus di samping? Ayo, bagian mana yang disebut dengan sisi? Berarti bagian sisi dari kubus adalah, coba tuh lihat itu bagian mana? Bawah ya, bagian bawah, berarti KLMN. Ya, KLMN. Ada lagi selanjutnya bagian atas, berarti dibaca apa? Tuh, merah ada ya, tuh merah. Dibaca apa berarti? Dari huruf menjadinya apa? O P Q R. O P Q R. Selanjutnya bagian depan tuh ada warna kuning. Apa warna kuning? K L O P. LOP. Terus bagian mana lagi? Bagian belakang, tuh bagian belakang warna hitam, berarti apa? M N Q R. M N Q R atau R Q. Nah, selanjutnya bagian mana itu? Bagian kanan ya, L M P. Bagian kirinya berarti K N R O. Oke. Jadi berapakah banyaknya sisi pada kubus KL M N O P Q R? Banyaknya kubus, banyaknya sisi pada kubus adalah sebanyak 6 buah sisi. Selanjutnya, unsur-unsur kubus. Yang kedua yaitu rusuk. Rusuk itu apa? Rusuk itu adalah tulangnya ya, tulang yang membangunnya. Ada berapakah rusuk pada kubus KLMNOP ya? Rusuk yang pertama. Bagian mana yang disebut dengan rusuk? Oke, lihat tuh yang warna hijau ya ini. Nah, ini rusuk apa ini? LP. Oke, terus ada lagi rusuk apa? MN. MQ. Terus apa lagi? NR. Ada lagi warna dua apa? KO. Ada lagi warna, nah nih tuh lihat ya, tadi apa? KL. Terus apa lagi? MN. Terus apa lagi atasnya? QR. Apa lagi? Oke, OPO dan LM. Peki. Itu ada ya. Oke, jadi berapa banyak rusuk? Oke, pertanyaannya, berapa banyak rusuk atau tulang pada kubus KLMNOPQR? Jadi banyaknya rusuk sebanyak 12 buah. Oke, selanjutnya jumlah panjang rusuk kubus. Oke. Perhatikan gambar berikut ini ya. Seperti yang tadi masih pada kubus KLMNOPQRS. PQR. Oke, di sini yang ditanyakannya, berapakah panjang
rusuk, berarti panjang tulang apabila diluruskan. Berapa panjangnya jika sebuah kubus dengan panjang rusuk S? Maka berapa panjangnya apabila kita ingin menentukan panjangnya? Tadi ada berapa? 12 ya. Banyaknya rusuk adalah 12, berarti tinggal 12 dikali salah satu sisinya. Selanjutnya, unsur-unsur kubus yang ketiga yaitu titik sudut kubus. Kubus yang tadi ya masih kubus K, L, M, N, O, P, Q, R. Manakah titiknya? Tuh terlihat ya, titik-titik sudut itu adalah yang berada pada titik sudut, yang berada pada sudutnya. Berarti ada mana aja? Ada titik K, iya tuh. Terus ada lagi L, titiknya ya. Kita cari yang berada di sudut-sudut. Kalau titik itu ya M. Selanjutnya ada apa lagi? Yang berada di sudut yang bawah N. Kita ke atas. Yang berada di sudut yaitu O. Ada lagi. Ada lagi P. Q. Apa lagi? Berarti penulisan titik ataupun penulisan yang berada pada sudut itu selalu menggunakan huruf kapital. Yang besar hanya titik. Yang besar hanya titik. Terus, jadi berapakah banyak titik sudut kubus? Jadi banyaknya titik sudut kubus ada 8 buah. Unsur-unsur kubus yang keempat yaitu adalah apa? Diagonal sisi. Diagonal sisi. Atau dia disebut juga diagonal bidang. Masih yang tadi kubusnya kubus K, L, M, N, O, P, Q, R. Oke. Ada berapa nih diagonal sisinya? Oke, lihat. Itu diagonal ya. Ya, memotong pada apa? Pada sebuah bidang. Berarti apa? Ada K, M. Terus masih yang bawah apa lagi? L, N. Terus mana lagi? Kita ke mana? Ke atas, mau ke atas. Oke, ke atas, ke atas. Berarti itu apa? Oki atau O. Terus apa lagi? Masih di atas. Sebaliknya. Ya. PR. Kita ke depan, bagian depan. LO masih bagian depan, yang lainnya berarti KP bagian belakang. ME belakang yang lainnya N Q. Oke. Bagian samping kanan, apa itu berarti? PM. PM. MP. Kanan yang lainnya berarti apa? KL. KL. Oh, ya. L ya. Terus apa lagi? KL. Kiri yang lainnya ada N O atau ON. Jadi pertanyaannya, berapa banyaknya diagonal sisi? Jadi banyaknya diagonal sisi sebanyak 12 buah. Jadi diagonal sisi itu adalah memotong pada bidang atau diagonal. Diagonalnya ya, diagonal bidang. Unsur kubus yang kelima ada diagonal ruang, memotong pada sebuah ruang. Atau ada berapa ya?
cari tahu dulu yang mana diagonal ruang. Diagonal ruang pada kubus. Ini ada apa? KO. Siapa lagi? L R. Ada lagi MO. Terus N P. Berapakah banyaknya diagonal ruang? Berarti ada 4 buah. Unsur-unsur kubus bidang diagonalnya masih tuh, bidang diagonal. Ini yang membentuk yang diagonalnya itu berbentuk bidang. Berbentuk bidang berarti di situ ada apa? KN, PQ, KN, atau KP, KPN, selanjutnya ada terlihat warna kuning. Apa lagi dibacanya? Bidang L M O R. Selanjutnya apa lagi? Warna coklat ya, di sini warna coklat, silahkan dibaca. Di bidang apa? K L Q R atau R Q. K L Q R. K L Q R. Nah, ini warna hijau. Jadi apa? Bidang M N O P. M N O P. Terus ada lagi? Dibaca dengan L P R N. Nah, ini tah. Akhir M O. Jadi, berapakah banyaknya bidang diagonal? Banyaknya bidang diagonal pada kubus KLMNOPQR adalah 6 buah bidang diagonal. Kesimpulannya berarti bisa dibaca, kubus adalah suatu bangun ruang yang mempunyai 12 rusuk, 8 titik sudut, 6 sisi berbentuk persegi yang sama dan sebagainya atau titik sirkel kongruen. Oke, ini ada contoh, beberapa contoh. Contoh 1, sebuah kubus mempunyai panjang rusuk 6 cm. Hitunglah jumlah panjang rusuk tersebut. Tadi masih ingat panjang rusuk. Berarti kalau ditanyakan panjang rusuk tadi rumusnya apa? S kali 6 ya. S kali 6. Kali 6. Oh, berarti S kali 12. Berarti 12 kali 6. 12 kali 6 sama dengan 72 cm. Contoh kedua, diketahui sebatang kawat mempunyai panjang 200 cm. Kawat itu akan kita buat model kerangka berbentuk kubus dengan panjang ujungnya 12 cm. Tentukan panjang kawat yang tersisa. Tadi menentukan kubus berarti harus mempunyai rusuk berapa? 12 kali sisi yang sama, berarti 12 kali berapa? 12 kali 12 kan? Oh, berarti kita jawab 12 kali S. 12 kali 12 sama dengan 144. Berarti sisanya berapa? 200 dikurangi 144, yaitu 56. Jadi panjang
kawat yang tersisa adalah 56 cm. Karena di sini panjangnya 200 ya, di sini 200. Ini sisinya 12, karena sisi itu sama semuanya. Dan berarti rusuknya kan ada 12, maksud 12 di sini adalah rusuk kali S yang ini adalah sisi yang ini. Berarti 12 kali 12. Bunyi 12 dari mana? 12 yang pertama ini banyaknya rusuk pada kubus. Banyaknya rusuk kali sisi. Berarti 12 kali 12 sama dengan 144. Oke. Kita menentukan luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus. Kita perhatikan dulu. Kubus KLM ya. Luas permukaan kubus itu berarti mencari luas permukaan bagiannya. Mencari luas apabila di sini kita buka. Apabila kita buka ya. Apabila kita buka ada berapa? 1 bagian kita 1 belakang 2 atas bawah 4 di utara 6 ada 6. Karena sisi di sini kan luasnya sisi kali sisi. Karena semuanya sama, berarti ya udah sisi kali berapa? Banyaknya sisi di sini, banyaknya sisi di sini berapa? Berarti ini sisi kali 6. Kita tulis dengan 6S kuadrat. Dari mana 6S kuadrat? 6-nya itu banyaknya sisi kubus. Jadi 6 ini dari bagian depan kubusnya. Ini bagian depan, bagian belakangnya, bagian atas, bagian bawah, bagian bawah, bagian kiri, bagian kanan. Maksud 6-nya dari sana. S kuadratnya itu S kali S itu sisi kali sisi. Jadi untuk luas permukaan kubus itu 6S kuadrat. Kita mungkin coba. Suatu kubus dengan panjang sisi 8 cm. Tentukan luas permukaan kubus tersebut. Ayo kita sebelum kita jawab. Kita harus kalikan dulu sisi kali sisi. Berarti kita sisinya 8. Berarti kita kalikan dulu 8 kali banyaknya sisi pada kubus 6. Dan jawab 6 kali S kali S. 6 kali 8 kali 8 sama dengan 64 kali 6 sama dengan 384. Jadi luas permukaan kubusnya adalah 384 cm kuadrat. Menentukan volume kubus. Menentukan volume. Berbicara tentang volume itu apa? Volume itu adalah isi dari kubus. Isi dari sebuah kubus. Berapakah isi dari kubus? Terus kita isi. Volume kubus. Sini 2 ya. Kenapa yang 2? Kan dengan 2 berarti 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 satuan volume. Berarti kalau di sini sisi kali sisi, sini udahnya S nya.
karena memiliki panjang sisi yang sama. Oh, berarti sisi kali sisi kali sisi. Oh, berarti S pangkat 3 dari sisi kali sisi kali sisi, maksudnya ya. Kenapa ini S? Karena panjang sisi di sini sama ya, kalau di sini 6 berarti. Nah, ingat bahwa kubus itu mempunyai ukuran yang sama, Kita contoh sebuah bak mandi berbentuk kubus yang pada bagian dalamnya mempunyai panjang sisi 85 cm. Tentukan volume batu tersebut bisa diisi air secara penuh. Jadi di sini yang penyimpatannya 85. Tapi kali 3 ya. Pangkat 3 ada kali 3 pangkat 3 berarti 85 kali 85 kali 85 sama dengan berapa? Banyak ya. Oke, 6 berapa di atas meter 600 ribu 614.125. Kalau satuan pada volume itu angkat kubik. Satuan luas angkat 2 kuadrat atau volume itu kubik. Kita ke balok ini apa perbedaan antara kubus dan balok? Kayak kita lihat itu sudah ya. Sebuah balok berwarna hijau. Apakah ada perbedaan jauh dengan kubus? Coba kita perhatikan. Apakah ada perbedaan antara kubus dan balok? Oh iya, ternyata kalau balok tidak memiliki ukuran sisi yang sama. Berbeda tadi dengan kubus. Kalau kubus semua sisinya itu berukuran sama. Kalau balok mempunyai ukuran sisi yang berbeda. Lihat ya, seperti itu. Ya, lanjutkan. Apakah kamu ingat dengan gambar ini? Coba kita perhatikan kembali ya. Ini adalah gambar persegi. Yang keduanya gambar apa? Persegi panjang. Oh, ternyata ada persegi panjang. Kita pikir-pikir lagi. Apa yang kamu ingat tentang kedudukan dua garis? Apa itu? Coba ya, kira-kira kalau seperti itu. Sejajar. Terus apa itu? Apa ya itu ya, seperti itu. Coba kita kembali. Ini ada pada pembelajaran matematika kelas 7 di semester 2 ya, di semester 2. Tentang titik dan garis, sudut itu ada. Apa di sana? Coba diingat kembali apa yang dimaksudkan di sana. Ada dua buah garis yang saling berpotongan. Iya, berpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y ya. Itu di sana terlihat. Ini sumbu X-nya. Nah, yang seperti ini sumbu X ya. Yang ini horizontal dan vertikalnya. Terus apa lagi? Bersilangan. Nah, seperti itu, kata-kata yang seperti itu di baik di persegi panjang ataupun yang lainnya, pokoknya mengenai bangun doang pasti akan selalu diingat, akan selalu ditemukan ya, akan selalu dipertemukan. Oke, kita ke pengertian balok. Tahu ya yang tadi balok
Perhatikan bangun berikut, itu gambar sebuah balok atau kubus. Karena mereka tidak memiliki panjang sisi yang sama, oh berarti itu bukan kubus, yang artinya dia adalah balok. Berbentuk apakah bangun tersebut? Jelas balok karena tidak memiliki panjang sisi yang sama. Terus, balok terbentuk dari persegi panjang. Persegi panjang yang berhadapan dan sejajar. Jadi, pada balok, persegi panjangnya itu saling berhadapan. Berbeda dengan kubus, semuanya sama. Lanjutkan. Jadi, apa kesimpulan dari balok? Ada yang bisa? Oke, ini dong. Balok adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi panjang, di mana sisi-sisi yang berhadapan sama besar dan sejajar. Kita perhatikan di sini, kita garis bawahi yang berhadapan. Berarti kalau depan berhadapan dengan apa? Belakang. Mereka mempunyai panjang atau sama panjang ya. Depan sama panjang dengan belakang. Atas sama panjang dengan bawah. Pinggir kanan sama panjang dengan pinggir yang kiri. Itu artinya balok. Mereka memiliki 3 buah ya. 3 buah yang sama panjang, artinya depan belakang, kiri kanan, dan atas bawah yang saling berhadapan, yang sama panjang. Unsur-unsur balok. Ada sisi balok. Sisi balok elemen OVTF. Oke, sisi balok sama seperti yang sisi kubus, berarti sisi balok yang mana? Kita dari bagian mana dulu? Bagian mana yang disebut dengan sisi balok? Dari samping. Oke, dari samping. Apa nih, kita dari samping dulu, berarti balik. Mana ya? Mana? Bagian samping yang mana coba? Samping kiri dan kanan. Oke, boleh mana dulu? Bagian mana yang disebut sisi dari balok di sampingan? KLMN. Oke, KLMN di bagian bawah. Lagi bagian atasnya. OPQR. Oke, terus bagian mana lagi? Bagian depan. KLPO. Bagian belakang. NNQR. ORQ. Terus bagian mana lagi itu? LMQP. Bagian kanan ya. Bagian kirinya terakhir KNRO. Berarti ada berapa sisi balok? Sisi balok, banyaknya sisi balok, ada 6 buah sisi. Selanjutnya, unsur yang kedua ada rusuk. Sama seperti tadi, rusuk pada balok ada berapa? Tulang-tulangnya ya, kita lihat. Tuh, itu apa? LP. Ya, terus ada lagi apa lagi? ME, MQ, apa lagi? Tuh, MR. Terus apa lagi? KO. Iya, terus ada apa lagi? Silahkan disebutkan. Ada apa lagi? KL. Terus ada apa lagi? MN. Iya, betul. Ada apa lagi? Iya, betul. Itu yang di atas yang kuning-kuningnya. R. Iya, betul. Apa lagi? OP. Apa lagi? LM. Ada apa lagi? Pesti. Apa lagi? OF dan KL. Jadi banyaknya rusuk adalah berapa buah berarti?
12 buah. Di mana jadi berapa yang samanya? Ada 4 masing-masing yang sama ya. Masing-masing yang sama ini ada 4 buah. Selanjutnya, jumlah panjang rusuk balok. Perhatikan, nah di sini kita akan menentukan. Berarti kalau di sini ada keterangan KL sama dengan ML sama dengan PR sama dengan, nah ini PR OP, artinya di sini P panjang. Oh, yang dari pinggir artinya berarti LM, PQ, KM, CO, OR. Ini disebut dengan ya, yang tingginya ini. Nah, yang tingginya kita lihat tuh. KO ini OK atau LP, MC, MR itu T. Berarti kali berapa di sini? Dikali berapa berarti? Dikali 4 ya, masing-masing 4 tadi sampai 9. Ada 4 yang sama, yang saling sama-sama panjang, sama-sama lebar, sama-sama tinggi. Berarti mencampur rumus 4P, 4L, 4P. Lebih sederhana lagi, sifatnya keluarkan P tambah L tambah P dikalikan dengan 4. Itu cara menghitung panjang rusuk pada sebuah balok. Selanjutnya, sebuah balok mempunyai panjang 14 cm. Contoh ini ya. Lebar 8 cm dan tinggi 6 cm. Hitunglah jumlah panjang rusuk balok yang tadi. Berarti kita jumlahkan semuanya ya. Yang jawab harus kita jawab itu jumlah panjang rusuk balok. Di sini tanyakannya ya. Tentukan jumlah panjang rusuk balok. Caranya tadi, tambahkan semuanya. Panjang tambah lebar tambah tinggi kali 4. Oke, kita hitung sama-sama. 4 tambah PL tambah P. 14 tambah 8 tambah 6 berapa? 14 tambah 8 berapa? 22 tambah 6. 22 tambah 6, 28. Kali 4 berapa? 28 kali 4. Hasilnya menjadi 112 cm. Oke, jadi panjang rusuk balok tersebut adalah 112 cm. Contoh kedua. Diketahui sebatang kawat mempunyai panjang 236 cm. Kawat itu akan dibuat model kerangka berbentuk balok. Jika ukuran balok tersebut ini ya, di sini mohon maaf kesalahan yang tersebut di sini balok 12 cm panjangnya, lebarnya 8 cm, tingginya 5 cm. Tentukan panjang rusuk kubus tadi. P tambah L tambah P dikalikan dengan 4. 12 tambah 4 berapa? 20 tambah 5 menjadi 25. 25 kali 4 berarti berapa? 25 kali 4 hasilnya 100 cm. Berarti sisanya berapa? Baru diambil 100 sih. Berarti sisanya sama dengan 136 cm. Saya ini mohon maaf, di sini harusnya tidak ada kursi ketentuan balok berbentuk balok. Contoh bisa kawat, ini bisa kawat ya.
kawatnya itu 12 S. Oke, kalau akan dibuat kubus, ini ceritanya akan dibuat sebuah kubus ya. Sisa kawatnya obatnya 12 S. Berarti berapa nih kira-kira S-nya? 136 dibagi 12 berapa? 11,7. Unsur-unsur balok yang ketiga ada titik sudut. Titik sudut, oke, kita lihat baloknya seperti sama. Titik sudut yang berada pada sudut. Yang sudut K berarti titiknya apa? Titik K. Ini L berarti titik L. Terus berarti titik ini, titik M berarti titik M. Ada lagi titik N tuh yang berada pada sudut ya. Yang berada pada sudut N, ada lagi sudut apalagi O, sudut P, sudut Q, sana ada terus lagi jadi banyaknya titik sudut adalah 8 buah. Unsur-unsur balok selanjutnya yaitu diagonal sisi. Diagonal sisi balok K elemen OPQR. Diagonal sisi yang memotong pada sisi. Kita dari bagian mana dulu? Mulai bagian depan, bagian bawah ya. Bagian bawah berarti KM dengan apa KM? Dengan apa itu yang sana? Dengan LE ke atas. Tuh, berarti apa? Oki dengan Tokyo dengan PR. Iya betul. Kita kemana lagi? Sini, ke bagian depan, Apa itu garis apa? LO, iya betul. Terus satunya lagi dengan HP. Yang belakang berarti apa? Yang belakang MR dengan NQ atau QN. Selanjutnya bagian samping kanan MP lalu LQ, ya LQ. Yang kiri sekarang HR dengan NO. Jadi banyaknya diagonal sisi adalah berapa? 12 buah diagonal sisi. Yang kelima yaitu diagonal ruang yang memotong ruang. Berarti kita ada berapa? Nah, dari depan ke belakang apa? Itu kita cari kaki. Satunya lagi itu kan dari kiri ya, dari sini. Yang dari sini berarti LR. Iya betul, LR. Sekarang arahnya dari ini yang bawah dari belakang. MO. Satunya lagi berarti dengan NP. Ya, NP. Terus ada apa lagi? Berapa banyaknya diagonal ruang? Sebanyak 4 buah. Unsur yang selanjutnya ada bidang diagonal. Jadi bidang ya, berbentuk bidang. Apakah atau manakah? Dari mulai bawah kiri ya, bawah kiri ke atas kanan. Dibaca dengan KPQN. Selanjutnya dibalikan dengan
Oke, dibalikan dengan LM RO. Nah, sekarang dari depan ke belakang, apa itu? Jadi baca dengan KL R. Dari bawah belakang sekarang dibaca dengan MN O P. Menyamping, sekarang menyamping dibaca dengan ya P RN. Satunya lagi dibaca dengan KOM KMPO, boleh ya, KMPO. Oke, itu berapa banyaknya bidang diagonal? Di banyak bidang diagonal sebanyak 6 buah. Oke, kita menghitung luas permukaan balok. Luas permukaan berarti di sini ada 3 buah bangun yang berbeda ya. Yang tadi 3 buah bangun yang berbeda. Di sini dikatakan panjang, lebar, dan tinggi. KL panjangnya, LM lebarnya, MP tingginya. Berarti ini bangun sama dengan ini. Untuk bangun 1 boleh kita bangun 2. Ini ada 2 buah bangun ya. Ini samanya dengan mana? Nah, yang ini. Yang ini ke ini. Ini dengan P ini. Ya, sama ya. Berarti luas permukaan balok kita simpulkan. Terus dari sini T kali F ini, T kali F, T kali F, T kali F, L-nya tinggi ini ya, T kali F, T kali F, T kali F, T kali T, kali T. Dari sekian ada sini kan kamu sekian TL ini TL ini PT ini PT ini bukan F ini PT ini PT ya. Jadi TL TL PT PT TL TL. Jadi ada 2 masing-masing yang samanya. Maka T kali L sama T kali T sama T kali L dikalikan dengan 2. Jadi berbeda dengan luas permukaan kan yang kubus itu sama semuanya. Berbeda dengan balok ada masing-masing yang saling berhadapan yang samanya. Oh, berarti ada 2 buah bangun datar yang sama. Jadi tidak semua ke-6-6 sama, ada hanya mereka yang saling berhadapan, berarti ada 2 ya. Contoh ketiga, suatu balok mempunyai panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tingginya 6 cm. Tentukan luas permukaan balok tersebut. Oke, kita jawab. Karena di sana tadi saling berhadapan bangunnya sama, oh berarti kali 2 P kali ya, sama P 12 ya, 12 kali 8 panjang kali tinggi 15 kali 6, lebar kali tinggi 8 kali 6. Oke, udah pasti yang kami itu 96 tambah 72 tambah 48 kali 2. Ini
216 kali 2 jumlah 432 cm kuadrat. Kenapa di sininya kuadrat? Karena di sini tadi tanyakannya luas ya. Kalau luas itu ingat dengan pangkat 2. Luas itu pangkat 2. Oke, kalau tadi ada volume, tidak ada hanya panjang, kalau hanya dikatakan panjang tidak usah pakai pangkat 2. Kalau satuannya luas, pangkat 2. Kalau volume, pangkat 3. Di sini ditanyakan tulisan sama lagi. Kita akan membahas mengenai volume balok. Volume tadi apa? Volume itu isi. Oke, kita lihat isi di sini. Isi balok. Jadi kalau namanya volume itu ini senang isi volume air, isi air berapa? Volume toren air berapa isi toren air tersebut? Ya, apabila kita dimasukkan supaya gampang bertanya ya. Tapi panjangnya di sana ini lebar tinggi. Oke, kita panjang. Karena panjangnya 3 satuan nih, di sana ada 3 buah balok satuan, 3 satuan nih. Lebarnya di sini ada berapa? 1, sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi volume balok adalah 3 kali 1 kali 5, berarti 15 satuan volume. Nah, jadi volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Kenapa tidak SSS seperti yang di kubus? Karena dia memiliki panjang yang berbeda ya. Saya tekankan lagi, di sini balok itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda. Oke teman-teman, kalian masih ingat ya? Coba lagi contoh. Sebuah mainan berbentuk balok yang terbuat dari plastik dengan ukuran panjang 8,4 cm, lebar 3,7 cm, dan tinggi 6,2 cm. Tentukan volume mainan tersebut. Tinggal kita kalikan ya, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini mainan tersebut diisi dengan air penuh. Berapa nih volume airnya? Oke, kita langsung seru ya kalau kita bermain atau kita mencontohkan itu dengan sesuatu yang konkret yang nyata. Oke, kita kalikan, tapi berapa hasilnya? 192. Dan kalikan sendiri. Oke, di sini volume pangkat 3 ya, volume pangkat 3. Jadi volume balok tersebut adalah 192. Ya. Contoh yang selanjutnya, contoh ke-6. Sebuah balok 120 cm, itu volumenya ya, volume balok. Jika panjang dan lebar balok adalah 6,5, berapakah tingginya? Kita harus mencari tinggi nih. Di sini sudah diketahui panjang dan lebar. Kita belum menentukan tinggi. Di sana sudah ada volume baloknya. Oke, caranya bagaimana? Kita coba menjawab. Volume. Volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Di sana sudah diketahui volumenya berapa? 120, panjangnya 6,
Berarti 120 nya masih tetap. 6 kali 5 sama 30 T. Oh, berarti T sama dengan 120 bagi 30 sama dengan 40 cm ya. Jadi 30 T ini dari mana? 6 kali 5 sama dengan 30 kali T 30 T. Mengetahui T berarti sama 120 dibantu dengan 30 sama dengan 40 cm. Mohon maaf, di sini tidak pakai kubik ya. Ini harus dihapus gitu ya. T-nya jadi tingginya 140 cm, bukan pakai kubik ya, maaf. Kesalahan. Oke, ini tugasnya. Hitunglah luas permukaan dua buah kubus dengan panjang sisi 15 cm dan 19 cm. Yang kedua, kalian coba berlatih ya. Kita coba berlatih. Suatu kubus memiliki luas permukaan 486 cm. Tentukan panjang sisi kubus tersebut. Jika dua buah kubus mempunyai panjang sisi 6 dan 12 cm, tentukan perbandingan volume. Yang keempat, hitunglah luas permukaan balok. Oke, di sini ya, ada ya, ini mudah ya. Sebuah mainan berbentuk balok, volumenya 140. Jika panjang mainan cm dan tingginya sudah diketahui 5, tentukan lebar mainan tersebut. Wah, lumayan nih. Coba. Oke, sekian dan terima kasih. Saya akan coba di sini ulangi lagi ya. Hitunglah luas permukaan dua kubus dengan panjang sisi. Hitunglah luas dua buah kubus. Berarti di sini ada dua buah kubus ya. Kita cari satu-satu. Luas permukaan yang pertama 15 cm. Luas permukaan yang kedua adalah 19 cm. Sedangkan yang kedua, kita lihat suatu kubus memiliki luas permukaannya seperti ini. Tentukan panjang sisi. Berarti gimana kalau mencari luas permukaan kubus itu berapa? Bagi 6 ya, bagi 6 berarti 486. Kita dibagi 6 dulu karena di sini kubus mempunyai sama sisinya, berarti kita bagi 6. Setelah bagi 6, kita akarkan atau pangkat akarnya berapa? Akar dari sekian karena memiliki panjang sisi yang sama. Oke, terus apa lagi? Jika dua buah kubus mempunyai panjang sisi 6 cm dan 12 cm, tentukan perbandingan volumenya. Berapa nih perbandingan volumenya dengan panjang sisi? Yang pertama itu 6 cm, yang kedua 12 cm. Lalu bandingkan volumenya. Berarti sama volume dari kubus berarti 6 kali 6 kali 6. Yang keduanya 12 kali 12 kali 12. Yang ketiganya, yang selanjutnya nomor 4, hitunglah luas permukaan balok. Kalau luas permukaan balok gimana tadi? Kita tambahkan 15 tambah 7 tambah 5 dikalikan dengan berapa?
tadi. Kaitan dengan pembukaan balok. Yang nomor 5, sebuah mainan berbentuk volume balok ya, volumenya itu 140. Di sini jika panjang mainan, di sini tidak diketahui ya. Mungkin ini ada kesalahan ketik ya, kesalahan ketik. Dan nanti saya cantumkan di deskripsinya. Dan tingginya dan tinggi mainannya adalah berapa? 5 cm. Tentukan lebar mainan tersebut. Di sini harusnya tingginya diketahui ya, supaya memudahkan dalam penghitungannya. Oke, misalkan di sini diketahui kalau di sini 7 aja. 7 per 5 sama dengan 35. 35 berarti berapa untuk lebarnya? Ini seperti ini. Gitu. Sekian materinya. Jangan lupa tugas kita berlatih. Jangan lupa tekan tombol like, komen ya, silahkan di komen apa saja yang kurang. Mungkin saya banyak kekurangan ya. Banyak kekurangan. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi, lebih makin bagus lagi, dan yang lainnya. Untuk kalian yang masih duduk di SMP, silahkan untuk berlatih, menyimak, bertanya. Silahkan kalian tanya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ditonton ini dengan like, komen, subscribe, karena subscribe akan membantu channel ini makin berkembang lagi. Tak lupa juga untuk sekian kalinya kita belajar dari awal. Jangan takut untuk maju, jangan takut untuk hanya diam diri. Kita pasti bisa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.